Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Sekali lagi gue mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua dan mohon maaf jika masih ada kekurangan. Gue akan selalu tetap memperbaiki diri untuk kelangsungan channel ini agar semua fans Manchester United selalu berpikir logis dan sistematis. Oke, jadi ini ada satu ya sangkut pautnya lah ya dengan masalah transfer gitu. Kita kan waktu itu kan kita kan mengincer Jared Braithwaite nih dari Everton. Kemarin beberapa episode yang lalu gua buat bahwa sepertinya dealnya Braithwaite off gitu, batal. Akhirnya kita beralih dan jadi beli Leny Yoro. Terus kemudian kan si Everton kayak misuh-misuh gitu ya. Apaan sih MU beli back 4 tahun lebih muda dari Jared Braithwaite, pengalaman nggak ada tapi bayar 52 juta pound plus add-on. Nah, ternyata kemarin-kemarin waktu kita tawar si Jared Braithwaite terus Everton nggak mau nurunin angka 70 juta poundnya, rupanya dia lagi sombong. Everton itu kemarin rupanya lagi ada mau proses takeover atau pembelian dari Friedkin Family. Jadi Friedkin Family ini salah satu yang punya klub AS Roma. Gue tahu berita ini juga dari malah situs-situsnya klub Itali nih. Nah, ternyata pembeliannya itu batal gitu loh. Ya, karena dilihat Everton kan udah 3 kali nih ya dia rugi beratnya. Ya keuangannya nggak bagus lah, utangnya mungkin banyak gitu. Jadi nggak jadi beli nih. Jadi nggak jadi dapat duit banyak, nggak jadi kayak mendadak nih Everton nih. Nah, ya Everton tuh udah apa ya, kemarin bangun stadion dia tertunda karena investor dari Cina-nya berhenti. Terus mau dapat sponsor dari Rusia gagal karena perang Rusia Ukraina. Jadi ya gagal kaya lah nih Everton. Nah, ya mau nggak mau mereka untuk menyelamatkan keuangan kan mereka mesti jual Jared Braithwaite kan, walaupun mereka kemarin udah jual Amadou Onana ke Aston Villa 50 juta. Jadi sepertinya nih kayaknya Everton nih mulai apa ya, jual diri nih ke Manchester United. Ayo dong Braithwaite beli dong. Terakhir kan kita 40 plus 5 juta pound ya. Kalau gue jadi MU mah gue nggak mau turun. Lo lepas Braithwaite seharga gitu. Kemarin tuh gue ngeliat di lines up-nya ada friendly-nya Everton, Braithwaite pun juga nggak main. Ya bisa jadi kita mulai pendekatan personal nih kita nih. Jadi personal agree terms dulu, baru nanti kita deal sama klubnya. Ya semoga sih Everton sadar diri ya. Ya udah lo butuh duit, ya udah jual dengan harga yang gue minta. Jadi nggak, makanya gue bilang nggak kaget kayaknya ini bakal ada perombakan besar-besaran di lini belakang. Karena jangan Braithwaite kan back tengah kaki kiri, back tertinggi di EPL, masih 22 tahun. Ya kalau nanti next ke depannya 5-10 tahun lagi dia duet dengan Leny Yoro, kan kita bisa lihat duet back terbaik lagi gitu di Liga Inggris kayak MU punya dulu ya, Vidic dan Ferdinand gitu. Jadi kita tunggu aja Everton ya mau ngejual nggak Braithwaite, karena siapa lagi kan gue udah pernah bahas. Siapa lagi pemain back yang apa klub yang butuh back? Liverpool kalau beli klub sekota kayaknya agak agak susah deh. Jarang, pernah kejadian dulu tahun 80-an kali Everton pindah ke Liverpool gitu. Ya, kita tunggu aja. Terus yang kedua, ini kan Manuel Ugarte kan sudah personal term agree. Cuman ada kabar yang mengatakan bahwa sepertinya harganya sih di atas pada saat pembelian Ugarte ke Sporting Lisbon. Ya wajar dong, orang udah beli mahal. Mungkin sekitar 70 juta euro atau sekitar 60 juta pound. Nah, MU kan berencana mau pinjem gitu ya. Tapi bisa jadi ya cari alternatif lain gitu. Semalam gue ada bikin episode sebelumnya mengenai Rabiot. Nah, ini dari The Telegraph juga ini yang melaporkan bahwa ada nama yang pernah gue bahas pada saat membahas pemain tengah, yaitu Martin Zubimendi. Jadi Martin Zubimendi ini kemarin masuk skuad Piala Eropa
menang ya, juara dengan Spanyol. Harganya itu 50 juta euro ya, berarti sekitar 40 juta lah ya, 40 juta pound. Posisinya tuh defensive midfielder di Real Sociedad. Jadi dia ini dari Real Sociedad Academy gitu. Ya kalau dari akademi sebenarnya Sociedad kan kalau jual 30-20 juta pound pun juga dia nggak rugi gitu sebenarnya. Udah punya keuntungan lah gitu. Nah, posisi sebagai defensive midfielder, terus umurnya itu 25 tahun. Nah, cuman dia kan kemarin sebagai backupnya Rodri ya. Kemarin kalau lo ngelihat pas final itu dia beberapa menit pertandingan tuh sebelumnya tuh masuk tuh, tapi di beberapa penyisihan tuh juga dia sempat main. Ini sih dipanggil oleh Duluente itu sebagai backupnya Rodri. Apakah ini orang atau pemain ini bisa jadi the next Rodri gitu ya, sebagai breaker atau sebagai single defensive midfielder yang berdiri di depan pemain belakang. Nah, bisa aja kalau Ten Hag bisa memaksimalkan gitu atau melihat potensinya di situ. Kalau melihat dari statistik ya, ini kita ngomong statistik nih, gua ngebandingin sama Ugarte. Kalau dengan Ugarte secara atribut lain ya, kayak attacking, kreativitas, defensifnya, itu tacklingnya itu masih unggul Zubimendi. Tapi kalau dari sisi technical ya itu masih unggul Ugarte dikit lah ya. Nah, terus bagaimana dengan yang lainnya? Kalau dari lihat apa ya, heat map ya. Kalau dari SofaScore rating sih hampir sama lah. Badan juga hampir sama. Zubimendi 180 cm, Ugarte 182. Nah, heat mapnya ini nih. Kalau Ugarte tuh dia lebih ke, kalau di tengah lapangan dia lebih agak ke depan dikit gitu. Mungkin kalau gue bilang kemarin kalau kita main build up play, dia bisa dalam posisi situ tuh banyak tuh. Dan kalau kena counter attack, ya dia orang pertama juga yang ini. Nah, kalau si Zubimendi dia agak lebih ke belakang, agak lebih bertahan gitu. Ya sekali-sekali naik juga masuk ke garis pertahanan, tapi nggak sebanyak si Ugarte. Apakah dia mungkin di tipe-tipenya sama kayak Casemiro? Ya sebenarnya Rodri kan juga hampir sama juga, tetap aja fungsinya defensive midfielder, breaker terhadap first attack lawan, first person juga yang nerima bola dari pemain belakang. Nah itu yang tipe defensive midfielder yang saat ini yang lagi banyak dibutuhin gitu ya. Nah terus dari sisi atribut penilaian lain, ya hampir-hampir sama. Goalsnya banyakkan si Zubimendi, mungkin dia punya naluri menyerang besar ya. Expected goalsnya juga si Ugarte lebih sering main stay gitu ya, stay di tengah-tengah, deep gitu ya. Yang nggak deep sih, lebih banyak stay di tengah lah. Kalau si Zubimendi kalau ngelihatnya dari tadi heatmap, kayaknya dari jelajahnya tuh lumayan besar gitu. Terus kalau dari atribut lain, passingnya ya bagusan Ugarte, assistnya bagusan si Zubimendi, tapi untuk defending, tackle sama interception bagusan Ugarte. Ya mungkin tipenya emang dia apa ya, warrior gitu ya, gerasa gusuk gitu ya, bukan gerasa gusuk asal-asalan gitu, cuman yang ya bener-bener defensive midfielder lah, kayak Roy Keane lah gitu ya, interceptionnya, tacklesnya. Tapi kalau dari sisi handling bolanya, karena gue nge-dribble pasnya ini, dari dribble, maaf, kalau dari dia nahan bola, aerial duel, block, clearance gitu, itu bagusan si Zubimendi. Berarti ini juga apa ya, gaya tipe bertahannya nih yang man marking nih ya, bukan yang main physical tapi lebih ke technical nih, man marking nih gayanya nih. Kayak Eric lah kalau mau dibandingin MU dulu. Kalau Zubimendi mungkin lebih ke Roy Keane lah gitu ya. Terus ya ground duelnya ya bagusan si Ugarte, tadi aerial duelsnya. Terus fall lebih banyak Ugarte ya, karena kalau gue bilang dia tepe physical di defender, physical defensive midfielder. Kalau si ini lebih kepada tactical si Zubimendi ya.
tipe pemain inilah Spanyol lah, jago handling bola, hot the ball gitu, jago apa namanya, teknik holding bolanya bagus gitu. Nah, jadi ya ini bisa jadi alternatif kalau misalnya Ugarte buntu walaupun personal termuda Gri, kita bisa ngeliat lirik lagi ke Zubimendi untuk posisi defensive midfielder. Yang udah pasti adalah ya antara Casemiro atau McTominay yang dijual. Kalau gue sih, kalau McTominay-nya bisa laku 30 juta, terus si Casemiro juga 30 juta, dihargain gitu ya, mendingan lepas McTominay gitu. Ya secara otak intelijensia masih bagusan Casemiro, mental juga gitu kan. Itu aja sih bahasan kali ini. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di United Identity channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Terima kasih.